Di era tahun 1970-an sampai di era tahun 2000-an, pasar bus di Indonesia diramaikan dengan berbagai seis ternama pada masanya. Ada yang dijuluki dengan rajanya diesel, tenaga yang cukup besar, dan lain sebagainya. Namun beberapa seis tersebut mulai tidak terdengar lagi namanya dan bahkan ada yang tinggal namanya saja. Mau tahu seis bus apa sajakah itu? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 seis bus yang mulai menghilang di Indonesia. Dongfeng. Kita awali bahasan kita dari negeri tirai bambu yang memiliki seis bus yang masuk ke pasar perbisan di Indonesia yang terbilang cukup banyak bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Salah satunya adalah seis bus Dongfeng. Sesis legendaris yang diandalkan oleh perusahaan otobus sumber Kencono pada masanya ini mulai didatangkan pada tahun 2008 melalui PT Indo Dongfeng Motor yang merintis penjualannya di Indonesia sejak tahun 2004. Saat itu sesis Dongfeng tergolong barang baru, bahkan untuk kelas bus besar dengan mesin depan hanya digunakan oleh perusahaan otobus sumber grup saja. Jumlah yang didatangkan pun terbilang cukup banyak, bahkan mencapai puluhan unit dan semuanya menggunakan karoseri laksana. Saat pertama muncul, sesis ini cukup menarik perhatian di dunia perbisan di Indonesia karena memang memiliki tenaga yang cukup besar bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Bahkan bisa melaju di atas 140 km per jam pada masanya. Namun ternyata tenaga besar tersebut tidak diimbangi dengan rem yang cukup bagus. Akibat masalah rem tersebut membuat sesis Dongfeng sering mengalami kecelakaan dan perusahaan otobus sumber grup pun mulai menjual sesis Dongfeng hingga habis. Perusahaan otobus sumber grup pun kemudian kembali menggunakan sesis untuk seluruh armadanya terdiri dari Hino AK8 dan Hino RK8. Nissan Diesel. Brand Nissan Diesel memiliki nama yang cukup besar di Indonesia terutama di segmen kendaraan truk. Nissan Diesel sendiri merupakan salah satu brand kendaraan komersial yang cukup legendaris di Indonesia. Meskipun kedatangannya termasuk terlambat jika dibandingkan dengan Hino dan Mitsubishi, tapi produk-produk Nissan Diesel tetap mampu mewarnai pasar kendaraan komersial di Indonesia, baik itu di segmen bus maupun di segmen truk. Di segmen bus, Nissan Diesel pernah ikut mewarnai pasar seis bus di Indonesia, tepatnya mulai pada era tahun 1990-an sampai di era tahun 2000-an. Nissan Diesel mempunyai line up yang cukup lengkap di segmen big bus, baik itu dengan tipe mesin depan maupun dengan tipe mesin belakang. Bus Nissan Diesel bersaing ketat dengan merek-merek Jepang lainnya, sebut saja seperti Hino, Isuzu, dan Mitsubishi pada saat itu. Bus Nissan Diesel termasuk disegani karena torsinya yang cukup besar. Selain itu memiliki suara yang khas banget, lebih garang dari merek-merek lainnya. Namun sayangnya penjualan sesis Nissan Diesel tidak terlalu mengembirakan, hanya di daerah Jawa Timur saja yang lumayan banyak. Sebut saja seperti perusahaan otobus Akas, perusahaan otobus Eka dan Mira, dan lain sebagainya. Nissan Diesel pun kemudian dihentikan pemasarannya dan mulai tidak terdengar lagi namanya mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang ini, guys. Mitsubishi. Selanjutnya ada sesis Mitsubishi. Sesis Mitsubishi sendiri merupakan sesis yang cukup populer dulu di Indonesia, bahkan banyak digunakan oleh perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timuran. Pada awal kemunculannya pada tahun 1975, bus Mitsubishi didatangkan langsung dari Jepang dengan bentuk yang utuh. Mitsubishi pernah mewarnai segmen penjualan sesis big bus di Indonesia. Bus Mitsubishi bersaing ketat dengan bus Mercedes-Benz dan juga merek Jepang lainnya, sebut saja seperti Hino, Nissan Diesel, dan lain sebagainya. Pada saat itu Mitsubishi termasuk disegani karena tenaganya yang cukup besar dan larinya yang kencang banget. Pada era tahun 1980-an sampai di era tahun 2000-an, Mitsubishi mempunyai line up yang cukup lengkap di semua segmen. Secara garis besar big bus Mitsubishi beredar di Indonesia
Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Mitsubishi BM Series dengan mesin depan dan Mitsubishi RM Series dengan mesin belakang. Sejumlah perusahaan otobus di berbagai kota terutama di Pulau Jawa dan Sumatera tercatat pernah menjadi pelanggannya. Beberapa di antaranya seperti perusahaan otobus Budiman, perusahaan otobus Siliwangi Antar Nusa, perusahaan otobus Sumber Kencono, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Akas, perusahaan otobus Luragung Jaya, perusahaan otobus Setia Negara, dan lain sebagainya. Namun sekarang sesi bus Mitsubishi sudah jarang terlihat dan terdengar lagi. Tinggal sesi keluaran lama yang biasa kita lihat pada bus tua Jawa Timuran maupun bus-bus yang ada di pedalaman. Golden Dragon. Golden Dragon sendiri merupakan salah satu pabrikan sesi bus asal Cina yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Untuk mengembangkan produknya, pabrikan ini juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar lainnya di bidang manufaktur dan part kendaraan komersial. Tidak heran karena produk dari Cina terkenal memiliki harga yang cukup murah namun kualitas bisa disejajarkan dengan produk ternama. Golden Dragon sendiri resmi masuk di Indonesia sejak tahun 2010 dan sampai sekarang ini masih ada beberapa perusahaan otobus yang menggunakannya, sebut saja seperti perusahaan otobus Siliwangi Antar Nusa dari Bengkulu ataupun perusahaan otobus Gunung Harta dari Bali dan lain sebagainya. Namun ketatnya persaingan ternyata tidak menyurutkan langkah Golden Dragon untuk melakukan penetrasi di segmen ini. Brand asal Cina ini dengan berani bersaing dengan brand asal Jepang maupun brand yang berasal dari Eropa yang sudah mapan di segmen Big Bus di Indonesia. Bahkan tercatat Golden Dragon merupakan sesi pertama kali yang menghadirkan sesi Triple XL di Indonesia dengan tipe Golden Dragon XML 6145D13. Namun sayangnya akhir-akhir ini tipe terbaru sesi Golden Dragon mulai tidak terdengar lagi namanya, hanya tipe-tipe lama saja. Berbeda dengan para kompetitornya asal Jepang maupun asal Eropa yang selalu memberikan kabar hangat di tiap tahunnya. Isuzu. Negara Jepang memang terkenal sebagai salah satu industri otomotif yang paling terkenal di dunia. Bahkan dulu Jepang menjadi negara produsen mobil terbesar di dunia, tepatnya pada tahun 2008. Contoh produsen otomotif Jepang sebut saja seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan termasuk juga Isuzu. Nama besar Isuzu di Indonesia sudah tidak diragukan lagi dengan julukannya Raja Diesel dan sangat legendaris banget pada saat itu. Kiprah Isuzu di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an ketika menjadi distributor produk mesin diesel dan kendaraan Isuzu di Indonesia. Kemudian berdirinya PT Panja Motor pada tahun 1974 sebagai langkah awal dari kiprah Isuzu di Indonesia secara resmi. Produk yang ditawarkan Isuzu ke pasar Indonesia pun cukup beragam banget. Namun sayangnya untuk segmen Big Bus bisa dibilang Isuzu tidak ada gaungnya bila dibandingkan dengan rekan senegaranya, sebut saja seperti Hino, Mitsubishi, dan Nissan yang sempat moncer dalam meramaikan pasar size Big Bus di Indonesia pada masa itu. Pada era tahun 1990-an, Isuzu juga pernah beberapa kali memasukkan tipe size Big Bus ke Indonesia. Cuman hampir semua tidak dijual untuk umum, hanya berdasarkan pesanan saja baik itu dari instansi pemerintah maupun perusahaan otobus. Kini sudah lebih dari 26 tahun menghilang, Isuzu mencoba kembali ke pasar size Big Bus di Indonesia dengan meluncurkan Isuzu LT134. Nampaknya Isuzu telah mengambil pelajaran dari masa lalu. Jika dulu produk Isuzu cenderung underpower dengan rival sekelasnya, bus Isuzu LT134 juga sudah dibeli oleh beberapa perusahaan otobus yang ada di Indonesia. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sumber Alam, perusahaan otobus Fajar Timur, dan perusahaan otobus Gunung Mulia. Namun jumlahnya sangat sedikit sekali, maka tidak heran kalian jarang banget melihat bus ini berlalu lalang di jalan raya, kecuali untuk bus mediumnya yang lumayan banyak.
Oke guys, itulah 5 series bus yang mulai menghilang di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.